Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kesi Wibawati, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Mokomuko, Provinsi Bengkulu. Di video kali ini memaparkan tugas demonstrasi konstekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dalam pendidikan guru penggerak ini, kami dibimbing oleh Bapak Suhari Biman, MPD, selaku Bapak Fasilitator, dan Bapak Ferry Irawan, SPDI, MTPD, selaku pengajar praktik. Tujuan pembelajaran dari tugas demonstrasi konseptual modul 2.3 yaitu calon guru penggerak dapat melakukan praktik coaching dengan calon guru penggerak lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian calon guru penggerak. Berikut video dari kami, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Mokomuko, Provinsi Bengkulu. Kami dari kelompok 2. Saya Satrial, SMP Negeri 07 Mokomuko. Saya Maya Sinta dari SMA Negeri 7 Mokomuko. Saya Kesi Wibawati dari TK Negeri Tirta Makmur Mokomuko. Kami melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dan supervisi akademik. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Satria hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Desi gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa baik Pak. Baik Pak, saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian dalam proses coaching. Hal yang akan diamati antara lain apakah coaching sudah sesuai dengan alur kita. Yang kedua, bagaimana coach memberikan pertanyaan berbobot. Ketiga, bagaimana coach merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan yang keempat, terakhir, jangan lupa proses coaching disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching. Yang kita ketahui prinsip coaching itu antara lain kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan di sini pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak Satrial adalah kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada suatu coaching kali ini, Pak? Baik, Bu. Dan kompetensi yang bisa kembangkan itu berkenaan dengan hadir sepenuhnya, kemudian menggali atau memberikan pertanyaan berbobot kepada coachingnya nanti, kemudian yang ketiga mendengar dengan aktif dengan penuh dan hadir sepenuhnya lah pada saat proses coachingnya. Baik Pak, berarti kompetensi yang Bapak ingin kembangkan itu hadir sepenuhnya, memberikan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan dan aktif. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik di observasi ini? Baik, dari tiga kompetensi tadi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengar dengan aktif, kemudian merancang atau merumuskan pertanyaan berbobotnya itu untuk menggali persoalan yang akan dipaparkan oleh coach ini. Berarti kompetensi secara spesifiknya untuk menggali permasalahan coach tadi Bapak mengembangkan dari mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan berbobot. Baik, untuk pertanyaan ketiga, indikator yang bagaimana untuk mengukur ketercapaian yang diinginkan Bapak dalam proses coaching kali ini? Berkenaan dengan indikatornya tentu coachingnya nanti kan berbicara tentang persoalan yang dihadapi, ya. Tentu indikator yang tercapainya yang diharapkan nanti tentu si coachingnya bisa menemukan solusi dari persoalan tersebut dan menemukan langkah-langkah penyelesaian persoalan. Baik, baiklah Bapak, mungkin demikian perbincangan kita untuk praobservasi kali ini. Semoga nanti coachingnya nanti berjalan dengan lancar sehingga coachingnya pun menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Bu. Satria, Bu Kesi. Gimana kabarnya Bu hari ini?
Ya, alhamdulillah Pak Satria, hari ini saya sehat lah, cuma memang ada sedikit kayak mau batuk, karena beberapa ini kan panas, dingin, hujan. Cuaca ya. Iya, Pak Satria sama Bu Kesi bagaimana nih? Alhamdulillah sehat. Sehat. Baik Bu, ada tujuan atau perbincangan yang ingin Ibu bahas di sini kira-kira seperti apa gitu? Oh iya Pak, ini saya menginginkan apa ya, curhat-curhat, obrol-obrolan sedikit nih Pak. Iya, boleh, boleh. Untuk menambah pengetahuan saya persoalan yang saya hadapi beberapa waktu ini yang ada di sekolah saya nih Pak. Iya, iya. Apa itu kira-kira persoalannya? Oh iya, ini loh Pak, persoalan yang saya hadapi ini tentang ketertiban kehadiran beberapa orang guru yang tidak tertib. Gitu loh. Dia hari itu hanya datang hanya untuk mengajar saja. Gitu. Jadi padahal kan kita sebagai seorang guru kan itu juga harus memberikan contoh kepada murid-murid kita kan. Nah, saya tuh harapannya saya tuh mereka tuh hadir penuh loh Pak untuk di sekolah itu. Seperti kalau di tingkat SMA ini kan kehadirannya itu dari 7.30 sampai pukul 2. Saya harapkan mereka juga bisa mengikuti beberapa kegiatan-kegiatan rutin sekolah gitu loh Pak. Iya benar. Iya benar juga ya Bu. Kalau masalah tugas dan fungsi kita sebagai guru kan tidak hanya mengajar itu ya Bu. Iya betul Pak Satria. Jadi kita kan juga di depan anak-anak juga harus memberi contoh. Seperti kegiatan upacara kan. Iya. Masa kita harus anak-anak saja yang Iya, harus mengikuti guru. Walaupun dia sebagai guru mata pelajaran dan wali kelas juga harus bisa memberikan contoh apa ikut serta dalam kegiatan rutin sekolah. Kira-kira Bu dari perbincangan kita nanti apa yang Ibu harapkan dari apa hasilnya gitu? Ya, saya harapkan sebab pembincangan kita ini karena saya kan bingung juga nih apa yang harus saya lakukan nih. Harapan saya nih dengan hasil bincang ini saya bisa menemukan solusi bagaimana mereka itu bisa hadir sepenuhnya Pak dan bisa mengikuti kegiatan-kegiatan rutin sekolah seperti upacara, bendera, kemudian seperti mengikuti hukum hari Jumat kan gitu juga bisa mengikuti kegiatan senam setiap hari Sabtu. Nah, harapan saya begitu Pak hasil dari perbincangan kita ini. Ya harapannya semua guru ya berharap bisa hadir sepenuhnya di sekolah Iya, betul Pak. mengikuti seluruh bentuk kegiatan yang ada di Iya, sekolah. betul Pak. Kira-kira situasinya saat ini seperti apa? Ini adalah Pak situasinya. Jadi beberapa orang guru yang ada di sekolah saya ini Pak, itu bahwasanya mereka itu ya hadirnya ketika jam belajar saja karena keadaan mereka itu karena mengajar di beberapa sekolah kan gitu Pak. Jadi sehingga mereka mengajar di jam itu saja ketika dia mendapatkan jam. Nah juga ada beberapa guru yang itu yang hadir di sekolah ini Pak karena harus bolak-balik dari Muko ke Kerinci gitu, nama bolak-balik karena ternyata keluarganya ada di sana gitu. Misah gitu ya Bu? Bisa. Nah ini yang saya hadapi loh Pak. Ya. Jadi problemnya kompleks gitu ya Bu? Iya. Banyak ya? Iya. Jadi ada beberapa orang guru yang seperti itu yang mengajar di beberapa sekolah, kemudian harus bolak-balik begitu loh Pak. Tapi kasihan juga ya Bu? Ya kasihan itu loh Pak, Bisa kasihan. dengan keluarganya gitu Iya. ya? Jadi juga memikirkan sosialnya kan. Iya benar-benar. Jadi kalau kita sebagai pimpinan itu serba itu ya, banyak pertimbangannya gitu ya Bu? Iya betul Pak. Ya kan kita kan juga harus melihat di sudut pandang yang berbeda lagi kan. Ya walaupun kita harus menertibkan Iya benar. kehadiran penuh guru-guru, harapan saya itu kita juga harus melihat dari sudut pandang yang berbeda lagi kan. Iya. Ya, sehingga semuanya enak dan senang ketika melaksanakan tugasnya gitu Pak. Iya. Dan kalau bisa itu sekolah itu jadi apa gitu ya Bu? Jadi rumah kedua bagi murid-muridnya. Ya. Baik Bu, dari persoalan yang kompleks seperti itu, kira-kira apa gagasan atau ide dalam pemikiran Ibu untuk mengatasi persoalan itu? Apa ya gagasannya Pak? Saya kadang bingung juga harus bagaimana kan. Iya. Gitu, kan? Cuman mungkin gagasan saya dari mereka ini mungkin ini ya Pak ya. Melakukan pertemuan ya.
pertemuan, baik pertemuan bersama ataupun pertemuan face to face, menggali informasi lebih dalam lagi dan mengharapkan mereka bisa hadir penuh dan mengikuti kegiatan sekolah, Pak. Itu mungkin ya, Pak ya. Ada lagi ide lain nggak Bu, kira-kira untuk mengatasi teman yang banyak persoalan seperti itu tadi? Nah, ini lainnya itu yang menggali dulu, Pak. Oh, Iya, informasi yang sebenarnya kan, karena ini kan yang saya dapatkan informasi ini hanya setahun saya hanya sedikit. Mungkin saya harus lebih dalam lagi mempelajarinya, Pak ya. Dengan melakukan pertemuan face to face gitu ya, menggali informasi Iya, iya. sehingga mereka bisa berkomitmen Iya, dan iya. mau ikut bahwasanya dari beberapa kegiatan rutin sekolah itu ya mereka diharapkan hadir gitu, Pak. Itu kira-kira kapan bisa Ibu kapan Ibu akan melakukan hal itu? Mungkin secepatnya lah, Pak ya, dalam minggu depan lah ya, dalam bentuk awalnya itu secara bersama-sama dulu ya, membuat schedule, rencana dan kesepakatan untuk kehadiran penuh ini ya, Pak ya. Rasa saya begitu ya. Iya. Dalam bentuk rapat dinas mungkin ya, Pak ya. Mungkin salah satu sebelum face to face, jadi dalam bentuk kehadiran bersama-sama dulu dengan merancang gitu, Pak. Jadi ngatur jadwal dulu gitu. Iya, mengatur jadwal dulu. Dengan rapat dinasnya, gitu ya. Rapat dinasnya. Jadi Bu, kira-kira dari perbincangan tadi Ibu sudah sudah nampak ya langkah-langkahnya yang ingin Ibu ambil untuk mengatasi persoalan tersebut, mungkin dengan mengadakan pertemuan secara dulu ya bersama, kemudian sudah ditemukan titik persoalannya mungkin mengatasinya secara bersama-sama pula gitu ya Bu. Berkomitmen ya, Iya, Pak ya. melakukan komitmen secara bersama Betul, Pak. karena program sekolah tetap jalan gitu ya Bu. Iya, harusnya, Pak. Nggak bisa nggak. Persoalannya harus diselesaikan secepat mungkin nggak mau gitu ya Bu, karena program tetap jalan gitu kan. Iya. Harapannya juga mereka disiplin kan. Benar. Baik Bu, dari perbincangan kita yang udah panjang tadi, kira-kira apa kesimpulan yang bisa Ibu tarik? Iya, Pak. Jadi di awal saya bingung nih mau ngapain kan dengan teman-teman yang kurang disiplin nih kan. Iya. Dari berbincang dengan Bapak agak sedikit terbuka pikiran saya untuk melakukan membantu teman-teman mencari solusi supaya mereka bisa ikut serta dalam setiap kegiatan rutin sekolah seperti upacara tadi, dengan mungkin langkah awalnya itu mengadakan pertemuan bersama-sama dulu, Pak, untuk seperti rapat dinas. Iya. Mungkin akan saya laksanakan secepatnya nih, Pak ya. Iya. Supaya dari sana kita bisa berkomitmen bersama-sama Iya. untuk kehadiran penuh tadi, Pak. Itu yang saya lakukan, Pak. Ini terima kasih loh, Pak. Iya, alhamdulillah Bu. Mudah-mudahan perbincangan kita ini bermanfaat ya Bu. Iya. Mudah-mudahan ya untuk kemajuan sekolah Ibu ke depannya gitu. Iya. Baik Bu, terima kasih, mungkin itu aja ya Bu. Lebih dan kurang saya mohon maaf ya Bu, udah banyak ngobrol dengan Ibu, mungkin ada salah hilafnya tadi, saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Satria. Sama-sama, Saya permisi Bu. dulu. Iya. Terima kasih Bu Kesi. Sama-sama, Ibu Maya. Sukses Bu. Terima kasih Pak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Satria? Alhamdulillah sehat Bu Kesi. Bu Kesi sehat? Alhamdulillah. Oke, tadi sepertinya Bapak sudah melaksanakan atau melakukan proses coaching ya Pak ya? Benar. Baik, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih Ya. pasca observasi dari coaching Bapak tadi ya. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan terkait indikator ketercapaian yang sudah Bapak lakukan? Baik. Tadi saya sudah melakukan proses coaching dengan Bu Maya ya. Saya sudah melakukan dengan alur ceritanya. Tujuannya dari proses tadi di awal tadi menggali tentang tujuan yang ingin dicapai oleh Bu Maya ini. Kemudian setelah itu tadi melakukan identifikasi masalahnya, kemudian menanyakan rencana aksinya, langkah-langkah penyelesaian persoalannya. Kemudian setelah ditemukan tadi langkah-langkah persoalannya, tentu menanyakan kapan untuk tentang tanggung jawabnya kapan dilaksanakan. Baik, berarti Bapak sudah melakukan
coaching itu dengan alur cerita, yaitu dengan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga coaching menemukan solusi. Iya, benar. Oke. Di sini catatan yang ingin saya sampaikan ke Bapak Satria, dari proses coaching antara Bu Maya dengan Bapak Satria tadi sudah berjalan dengan baik. Dalam proses alurnya pun juga sudah sesuai dengan alur cerita, dan juga Pak Satria sudah menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bu Maya, sehingga bisa ditemukan solusi permasalahan dari yang dihadapi Bu Maya. Nah, kemudian proses coaching tadi juga sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, ya, yaitu kemitraan. Bapak bisa menjalin komunikasi yang baik gitu dengan Ibu Maya, terus prosesnya pun kreatif, jadi prosesnya tuh terjalin interaksi yang luas gitu, dan Bapak bisa memaksimalkan potensi seperti itu. Nah, pertanyaan dari saya ya Pak ya, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan coaching tadi? Mungkin tentang alur ceritanya, Bu, karena proses coaching itu tidak terlepas dari sukses dan tidaknya, itu tidak terlepas dari alur ceritanya tadi gitu. Jadi mungkin pengembangannya lebih ke alur ceritanya, supaya kedepannya pada saat melakukan proses coaching itu lebih maksimal lagi. Oke, baik. Mudah-mudahan nanti Bapak bisa melakukan coaching yang lebih terarah lagi ya Pak, alur ceritanya, dengan meningkatkan kompetensi di alur cerita tersebut. Baik Pak, mungkin demikian observasi kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih, dan lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga terima kasih Bu sudah dinilai itu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam bahagia.